Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kembali lagi bersama saya Darmawan dari MKU Jakarta dan rekan saya Ibu Yeti. Selamat siang, dengan saya Yeti Kisi. Oke, saya Yusuf, ketemu lagi di acara Bedah Buku. Untuk kali ini bedah buku yang kami pilih dengan tema How to Influence People atau bagaimana cara mempengaruhi orang, karya dari Dale Carnegie. Ini dulu bestseller tahun 2006 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Saya masih SD gitu. 2006 aku di mana ya Pak ya? Di kampung kali ya. Mungkin ini bisa jadi sebuah tema menarik ya bagi profesi kita ya sebagai penjual atau sales. Ya gimana caranya kita mempengaruhi orang supaya dari orang yang ya mungkin tidak tahu dia tahu, tidak tertarik dia tertarik, akhirnya menjadi sebuah ada engage hubungan ya untuk membeli jadi atau customer loyal buat kita mulai aja mungkin dari Bu Yeti ya. Mungkin tanggapannya Bu, bagaimana cara mempengaruhi orang? Jadi gini Pak Dar, saya punya trik ya. Trik ini saya pakai sendiri sih ya. Namanya kita kerja di lapangan. Bagaimana mempengaruhi orang itu ya dari passion kita juga kan. Aku tuh orangnya yang selalu menyapa orang dengan senyuman, senyuman yang ibaratnya saya hello dulu lah atau menanyakan kabar. Ataupun aku selalu yang berbicara itu yang intinya nggak masuk ke produk, tapi ngobrol dulu, ngobrol yang enak, yang kita ketemu akhirnya engage itu tadi ya, yang ngobrol apapun, yang nyambung dari beberapa customer lah ataupun siapapun mereka, ngobrol, nyampe, kita ketemu, nah akhirnya aku larinya ke produk. Nah dari situ aku mau jelasin produk, dari situ orang kan, kalau kita sudah klik sama customer, kita sudah jadi teman, apapun yang kita omongin, pasti mereka akan ibaratnya ada feedback lah. Sama kalau mereka yang ngomong ke kita ngasih saran ataupun kita ibaratnya discuss menemukan jalan enak, jadi nanti arahnya tetap ke produk. Aku sih begitu. Iya, masuk akal sih, emang seperti itu ya. Soalnya gimana? Ini ya, pengalaman pribadinya nih. Gimana cara, karena ini kan salah satu sales. Ya, sales paling paling moncer ya. Botol tapi keren loh. Iya. Di lapangan. Customer kamu tuh kok bisa dipengaruhi untuk beli gitu? Itu triknya seperti apa itu? Oh gitu, siap. Untuk saya sendiri aslinya non kultur ya kalau bisa dibilang dari segi sales ya. Tapi banyak belajar untuk mempengaruhi orang itu gimana dari kita sendiri dulu. Jadi kita harus yakin, maksudnya menumbuhkan kepercayaan diri. Satu itu yang kita pegang dulu. Jadi kita sebelum bertemu atau menghadapi seorang, kita harus yakin bahwa orang tersebut, semisal kita mau jualan itu bisa tertarik pada apa yang kita sampaikan gitu. Jadi positif lah, aura positif yang kita tunjukkan gitu. Jadi nantinya bisa dampak positif juga, tertarik. Oke. Paham juga sih. Iya, saya emang kalau tadi saya cermati ya dari yang Ibu yang disampaikan, terus mungkin sedikit juga saya lupa ya, tapi saya sebenarnya dulu itu pernah baca dulu buku ini ya. Walaupun saya nggak hafal, memang sebagian mungkin sudah pernah saya lakukan ya. Kalau saya pribadi memang yang pertama kali dilakukan itu adalah menyamakan frekuensi dulu nih, jadi proses nih, karena terkadang ya kita tuh jika jadi lawan bicara kita tuh kalau misalnya kita satu frekuensi ya biasanya itu mereka bisa nerima. Nah pertanyaannya gimana caranya kita menyamakan frekuensi ini, itu kan jadi tanya tanya ya, dari sebuah pertanyaan besar, gimana sih caranya supaya kita satu frekuensi, obrolan kita nyambung ya, terus juga keseharian kita nyambung ya kan, masa kita tuh bukan lawan bicara atau sebagai sales tapi sebagai teman gitu. Kali itu pertanyaan seperti itu. Cuman kalau dari pengalaman sih, yang pertama tuh yang saya tangkap itu adalah jangan kritik. Ini pengalaman saya ya. Sampai psikologi itu manusia itu nggak suka dikritik. Jadi walaupun sering ngomong kritik saya, ya kan.
Kalau nggak dikritik saya nggak mana tahu kesalahannya Ya. gimana ya kan. Tapi kalau udah dikritik kadang Nah. muncul emosi. Dan itu manusiawi satu sekali. Kenapa? Bahkan kita sendiri pun jangan suka jika ada orang yang menyerang teritori kita, wilayah kita ya. Ya, kita udah bilang, silahkan kritik saya, tapi begitu dikritik ya, Nah, saya yakin ada masalah pertahanan nih, ngeblok nih, ya kan, entah gimana segala macam. Jadi umumnya setelah dikritik itu frekuensi malah jadi nggak nyambung. Jadi pertama ya mungkin jangan kritik. Yang kedua sakit benar. hati pasti aku rasain. Sakit hati itu pasti karena merasa kita waktu kita diserang, kita juga pertahanan kita pun Betul. untuk cari alasan apa supaya ada nggak politik kita. Jadi kita malah nge-defend ya kan. Apapun omongan lawan bicara kita malah jadi kita nggak mau terima walaupun benar ya. Itu ya pengalaman saya seperti itu. Terus yang kedua senyum, memang ya salah satu trik nyamain frekuensi memang senyum. Ya contoh kecil, senyum itu kan bisa merubah mood suasana. Contohnya nih kita nyanyi lagu gembira cuman nadanya ada sedih ya. Itu ngaruh walaupun nadanya nada gembira ya. Ngaruh juga ke hati sih. Minggu putus. Ketawanya nggak itu. Padahal lagunya kan pada hari Minggu putus, ya kan? Yang pengaruh sih. Itu mengaruh juga mood. Hati mood sama-sama. Terus yang ketiga itu yang saya tangkap itu ya dari pengalaman itu kata bantu. Ya betul. Ya, saya pun ya di lapangan itu mungkin lebih sering menggunakan penawaran ya, bukan menawarkan, tapi saya lebih sering itu mengatakan ada yang bisa saya bantu nggak? Ya, Daripada saya bilang betul. saya menggunakan barang ini enggak. Saya bilang mungkin ada untuk yang produk existing kemarin tuh ada kendala, Ya betul. mungkin kita bisa bantu nggak? Karena saat psikologis lagi-lagi ya, sama psikologis ya, orang tuh pengen dibantu, pengen gratisan ya. Free ya, 1+1 segala macam ya, daripada karena nawarin beli 1 dapat 1 ya, mendingan kita bantu. Persuasif apa sih harus Iya, jadi merubah apa sih? Benar, Memberikan apa yang mereka pinginin gitu, umpannya yang tepat gitu kan. itu juga salah satu suges atau magic kita Suges positif jadi sebenarnya. tetap positif, jadi keluar padahal itu Ya, salah satu trik. itu sama aja mempengaruhi, ya itu cara kita mempengaruhi orang. Jadi orang percaya sama kita ya, oh ini orang niatnya baik gitu. Padahal sih ya baik. Tapi hanya mengatur kata-katanya kita Betul. supaya tidak tersinggung, Jadi, supaya mereka itu senang gitu loh. Betul. Oh dibantu nih, walaupun mereka tahu nggak sih, nah dibantu itu sebenarnya ada sesuatu yang buat Ya. ada maunya juga. Jadi ya, Masalah. mungkin kesimpulannya begini, kesimpulannya itu untuk menyelamatkan frekuensi itu salah satunya ya, seperti kita mancing ya, berilah umpan yang tepat. Ya, jangan mancing ikan, kamu kasih umpannya apa gitu ya. Mau mancing apa, umpannya apa. Jadi manusia pun sama ya. Kalau kita mau mempengaruhi orang itu supaya percaya sama kita, ya kasih umpan yang tepat. Dia butuhnya apa? Itu kita kasih. Setuju. Dia sakit mah ya kita kasih panadol yang nggak nyambung kan. Nah, seperti itu ya. Yang penting sama sakit. Ya, mungkin ada tambahan kalau saya mungkin itu aja sih kalau untuk dari intisarinya ya. Ya kalau aku juga. Dari Bu Yeti seperti Kalau ini, aku- Mas Yus seperti ini, dari bukunya seperti ini, kesimpulannya ya teman-teman. Itu tadi. Ujung-ujungnya ya itu tadi. Ya sama frekuensi. Betul. Bagaimana cara menyamakan frekuensi? Tadi ada macam-macam ya. Ya. Mas Yus sudah sampaikan, Bu Yeti sudah sampaikan. Passion kita masing-masing ada sendiri, bagaimana cara mempengaruhi customer. Kalau customer sudah kita dapat TikTok itu kan udah enak. Jadi kayak orang nggak langsung, oh iya ingat kita, ingat produk. Dan Udah, gitu sih. tidak bisa disamakan juga, setiap orang punya cara masing-masing dan setiap orang yang kita pengaruhi juga beda caranya gitu. Betul. Karena karakter orang beda-beda. Memancing dan umpan yang tepat Betul. kuncinya. Setuju. Ya, oke. Sekian udah buku dengan tema bagaimana cara mempengaruhi orang ya di sesi kali ini. Saya undur pamit, Darmawan dari MKO Jakarta. Saya Ucup dari MKO Jakarta. Saya juga dari MKO Jakarta. Semangat pagi. Pagi luar Pagi-pagi biasa. luar biasa.